Halo sobat-sobat Strada, apa kabarnya nih? Aku harap kalian semua baik-baik, sehat-sehat sama kayak aku sekarang. Selamat datang di podcast Ngobras. Hah? Ngobras? Apa tuh ngobras? Ngobras, ngobrol asik dan santai. Bersama aku Claudia Sharon Chanturi di sini, aku bakal bawa kalian ke pembahasan seputar topik Strada Bayangkara. Ngomong-ngomong nih ya sobat-sobat Strada, kalian tahu nggak sih kalau Strada Komplek Bayangkara tuh punya 4 sekolah? Iya, lengkap banget kan? Nih aku kasih tahu. Yang pertama ada TK Santa Clara, yang kedua ada SD Ignatius, yang ketiga ada SMP FX2, dan yang terakhir ada SMK Strada 3. Wah, lengkap banget. Tapi kali ini kita bakal fokusin di SD Ignatius sama di FX2 aja nih sobat-sobat Strada. Kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin 2 bintang tamu yang keren-keren banget. Yuk, kenalin bareng-bareng. Di samping kanan aku ada salah satu siswi dari SD Santo Ignatius. Boleh dong dikenali? Halo Sobat Strada semuanya, perkenalkan nama saya Zevana Tabita Utari, biasa dipanggil Tabita. Saya sekolah di SD Strada Santo Ignatius, kelas 5. Wah, boleh disapa teman-temannya. Halo. Halo semua teman-temannya Tabita. Kita kan udah berbincang sama anak SD Santo Ignatius. Gimana kalau kita beralih ke alumni FX2? Silakan Bu. Oke, perkenalkan saya Dr. Gigi Luciana Mesrarini, biasa dipanggil Dr. Lucy. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Tugu Utara 3, tepatnya lokasinya di belakang Islamic Center. Wah, kalau dengar-dengar nih Ibu kan alumni FX2 ya Bu? Ya, betul. Alumni tahun berapa sih Bu? Sekitar tahun 97 ya. Wah, sudah cukup lama banget ya. Iya, lama banget. Saya kebetulan baru masuk banget nih Bu di FX2 ini. Oke. Boleh berarti nanti sharing-sharing ya Bu ya. Tabita, apa kabar nih? Baik Kak. Gimana PTM-nya, seru nggak? Seru banget Kak. Apa sih yang bikin Tabita tuh tertarik di SD Santo Ignatius? Sangat banyak Kak. Yang pertama gurunya sangat ramah, yang kedua kreatif, ekskulnya juga lengkap. Berarti di Santo Ignatius itu guru-gurunya ramah, kreatif, iya ya? Iya. Waduh. Sekarang kita beralih ke Bu Dokter nih. Bu Dokter boleh dong, kan Bu Dokter alumni FX2 nih, ceritain pengalaman-pengalaman yang berkesan selama Ibu sekolah di FX2. Oke, kalau ditanya yang berkesan, yang paling saya rasakan paling berkesan itu ketika berorganisasi ya. Jadi dulu sempat ikut kampanye menjadi ketua OSIS. Yang terpilih waktu itu memang bukan saya, teman saya, tapi saya tetap menjadi sekretarisnya di dalam organisasi itu. Jadi dari situ saya mulai belajar tentang berorganisasi. Anak Ibu kan sekolah di sini juga ya? Ya, betul. Di mana Bu? Yang pertama di SD Strada Santo Ignatius di kelas 2 Guenia. Yang nomor 2 di TK Strada Santa Clara, saat ini TKB. Nantinya juga akan masuk di SD Strada Santo Ignatius Felixio. Oke. Kalau Ibu lihat anak Ibu sekarang, ada nggak sih Bu metode pengajaran yang beda gitu di zaman Ibu sama di zaman anak-anaknya Ibu? Ceritain Bu. Kalau di zaman saya ya mungkin pembelajaran itu masih terkotak-kotak ya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat semua terintegrasi. Jadi semuanya itu anak itu diajarkan untuk berpikir secara menyeluruh, nggak terkotak-kotak lagi seperti itu. Oke. Sobat-sobat Strada kayaknya kalau dengar cerita doang kurang yakin nih Tabita, Bu Dokter. Gimana kalau kita tunjukin video ini? Check it out! Strada Komplek Bayangkara terletak di Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Memiliki visi dan misi, yaitu visi Strada, komunitas pendidikan yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani. Misi Strada, menyelenggarakan pendidikan yang unggul,
bagi kaum muda agar berkembang menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sekolah Strada memiliki 5 nilai dasar, yaitu pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan keunggulan. Wah, luar biasa. Kita bisa kasih aplaus dulu kali ya. Di video itu kita bisa ngelihat gimana fasilitas-fasilitas yang Strada berikan kepada para siswa dan siswinya, sehingga para siswa-siswi bisa mengembangkan bakat mereka. Wah, luar biasa banget. Di sini aku juga pengen ceritain nih, gimana pengalaman aku selama pandemi dan belajar bersama Strada. Kan sekarang selama pandemi ini kan dibagi 2 sesi ya. Jadi ada yang sesi ganjil, sesi genap. Jadi kalau waktunya sesi genap, ya berarti dia PTM. Kalau sesi ganjil, dia PJJ. Aku pengen cerita gimana serunya PJJ dan PTM. Kalau PJJ itu serunya karena kita lebih asik, terus juga lebih santai. Tapi santai bukan berarti kita nggak belajar ya. Strada, guru-guru Strada juga setiap paginya nyiapin link untuk kita ibadah bareng-bareng, terus nanti kita bisa belajar di Google Meet sama di Zoom. Strada juga menyediakan fasilitas seperti LMS. Iya, LMS itu aplikasi untuk kita mengumpulkan tugas-tugas, jadi nggak ada kata untuk nggak ngerjain tugas. Nah, kalau di PTM, ini PTM lebih seru sih, karena di PTM kita bisa ketemu sama teman-teman, mengeluarkan ekspresi kita, ekspresi senang kita bersama dengan teman-teman. Udah gitu juga kita bisa nanya sepuasnya ke guru. Jadi kita, kalau menurut aku ya,
jadi lebih ngerti pelajarannya. Itu sih pengalaman aku. Nah, dengar-dengar dari pengalaman aku yang tadi, Tabita tertariknya nih buat di FX2 kayak aku juga. Dari cerita kakak dan video kakak, aku sangat tertarik untuk masuk ke SMP-nya kakak. Di FX2 dong pastinya. Iya. Dari cerita aku tadi nih Tabita, ada nggak pengalaman Tabita atau cerita Tabita deh pokoknya selama PTM sama PJJ? Ceritain dong. Dua-duanya menarik sih kak. Kalau PJJ kita melalui Zoom dan video pembelajaran. Kalau PTM kita secara langsung dan berdua sama, belajar bersama, dan kita akan memahami pelajaran. Sama nih, guru-guru di SMP FX2 juga nggak kalah ramah, nggak kalah asik, nggak kalah kreatif. Soalnya mereka mikirin gimana caranya supaya anak-anaknya tuh sama-sama ngerti di PJJ maupun di PTM gitu. Mau bukti? Yuk kita lihat video ini. SMP Strada FX2 melakukan pembelajaran daring dengan persiapan terlebih dahulu melalui WhatsApp Group ataupun LMS Socrates. Guru menyapa dan mempersiapkan peserta didik, mengecek kehadiran, dan mengajak berdoa sebelum memulai kelas virtual. Melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, peserta didik masuk ke dalam kelas virtual untuk menerima pembelajaran yang menyenangkan, baik dalam teori maupun praktek. Sebagai variasi pembelajaran yang menyenangkan berbasis TIPEK, mengajak peserta didik masuk dalam dunia IT. Tidak hanya melalui penjelasan dari guru, peserta didik menerima pembelajaran berupa video yang di-share dalam bentuk YouTube atau MP4, baik video pembelajaran yang dibuat oleh guru sendiri ataupun dari sumber lain terkait dengan materi. Sehingga peserta didik tidak merasa jenuh melakukan pembelajaran jarak jauh.
Materi juga disampaikan dalam bentuk PowerPoint, sehingga memudahkan peserta didik untuk menyimak pembelajaran. Guru mengajak peserta didik turut aktif mengikuti pembelajaran dengan tanya jawab melalui aplikasi Quizizz, Kahoot, ataupun aplikasi lain yang mengajak peserta didik bermain juga berkompetisi tanpa menyadari bahwa mereka sedang belajar. Kegiatan ice breaking pun kerap kali dilakukan agar PJJ semakin asik. Melalui fasilitas breakout room, peserta didik mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan peserta lainnya. Hasil belajar dipresentasikan melalui share screen, Jamboard, atau aplikasi lain yang mendukung peserta didik menghasilkan karya nyata. Kegiatan pembelajaran ditutup oleh refleksi dan doa bersama. Nah, sobat-sobat Serada, tadi itu adalah video keunggulan dan prestasi dari semua siswa-siswi Strada FX2 maupun SD Ignatius. Strada tuh ngebuat siswa-siswinya tuh tetap berkreasi, tetap berprestasi meski dalam pandemi sekalipun. Kita jadi tahu banyak kan tentang SD Ignatius dan FX2. So, sekarang kita bisa tanya ke Bu Dokter nih. Ibu Dokter, ada nggak pesan untuk sobat-sobat Serada di luar sana buat ngeyakinin mereka kalau SD Ignatius sama FX2 itu pilihan yang tepat? Baik, untuk adik-adik yang saat ini akan memasuki jenjang sekolah dasar ataupun SMP, jangan ragu untuk mendaftarkan di SD Strada Santo Ignatius maupun di SMP Strada Franciscus Xaverius II. Karena secara akademis di kedua sekolah ini sudah tidak perlu diragukan, begitu pula dengan para pengajar yang sangat kompeten. Dan untuk adik-adik sekalian yang mempunyai hobi atau bakat juga bisa disalurkan di kedua sekolah ini melalui kegiatan ekstrakurikulernya yang sangat beragam. Tuh sobat-sobat Serada udah dengar kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar! Sobat-sobat Serada, kita sudah ada di penghujung acara. So, aku Claudia Sharon Shanturi dan dua bintang tamu aku pamit undur diri. Patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan salam AMDG.